Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We gonna learn about exercise reflected checks XML ya teman-teman. Ini tiap detik pasti dia ngelakuin request. Kalau kita kasih misalkan keyboard, ya tetap ada. Kalau kita kasih misalkan A, dia pasti stop. Kalau kita masukin ke HT, dia nggak akan ngelakuin request lagi ya per detiknya. Entah kenapa gitu ya teman-teman. So dia tetap undefined. Kalau kita kasih HTML injection, dia tetap masihnya undefined. Padahal di sini kalau kita lihat di sini ada responnya dia ngasih true ya teman-teman, ngasih true. Oke, kita akan coba untuk encoding menggunakan URL. Oke, dia nggak terjalani. Dan kalau kita menggunakan HTML, oke, kalau kita menggunakan HTML dia masuk. Oke, berarti kita tinggal masukin misalkan image srcx, atau kita bisa masukin IP kita http 92.168.56.1 on error alert document.cookie. Kita try to get listening and min lpp port 80 sudo. Kemudian kita coba. Oke, kita dapat responnya teman-teman. Kita dapat dia permintaan XML DPRBWP malah tidak terjalannya karena CSR-nya itu benar. Coba kalau kita masukin decoder, coba kita kasih di sini JavaScript alert document.cookie. Cuma dibuka ini lagi.
Coba kita masukin. Wah ya teman-teman, agak sedikit lumayan. Mantap. On error. Oke, dapat ya teman-teman SSS reflected Ajax XML. Bakal terus ngasih kita prompt sampai ini ya. Refresh dulu ya teman-teman. So kita dapetin. Coba kita upgrade ke level medium. Oke, level medium pun masih tetap sama ya teman-teman, kita masih bisa injeksinya. Tapi kalau kita di level hard, waduh, lumayan. Oke, dia di encoding ya. Kalau di level hard, HTML kita di encode menjadi teks biasa, ini dia tidak akan keluar. Oke. Kita bakal analisa code-nya kenapa hal itu bisa terjadi ya teman-teman. Oke, kita lihat di sini. Ya, ada download proses. Bener ya filenya. Oke, berarti kita harus cek di sininya. Nah, ini SSS Ajax 1. So, kita lihat di sini ID-nya adalah result. Oke, di sini teman-teman. Jadi ketika si ini masuk ke XML response, nah kemudian dia masuk ke XML dokumen elemen, ya first child and data, kan termasuk nih apa, termasuk si datanya. Ya, dia termasuk first child dari si dokumen elemennya. Kemudian dia di return menggunakan modul get element by ID, result sama dengan status, dan diproses. Kita lihat kalau di sini proses
process, C title handle response request, send no. Oke teman-teman, kenapa? Oke, kita lihat for XML. Oke, ternyata XML itu oke, jadi XML itu menggunakan ampersand ya ini sebagai entity ya, greater than accept. Jadi setiap kalau kita menggunakan ampersand di XML injection, dia bakal dianggap sebagai entitas dan dia bakal di encode menggunakan HTML karakter ya. Ampersand is a special character in XML used to begin entity references ya teman-teman. So kenapa itu bisa terjadi? Karena si enter ini digunakan sebagai entitas untuk menandakan bahwasannya entitas yang akan dieksekusi ya teman-teman, sehingga ketika di parser ya di returnnya lagi dia bakal menggunakan ya akan menjadi HTML tag. Ini kan walaupun .emper ya di sininya teksnya .emper, tapi dia akan di return seperti kayak gini n ya, kita bisa di sini n. Berarti di apa namanya tuh di code ya, di code dia didetek sebagai entitas, kemudian di code lagi menggunakan HTML karakter ya ininya, sehingga tag tadi eksepsi. Gue juga cukup kurang paham masalah XML, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa tergambar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.